Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Kita sampai pada video part keempat atau video part terakhir dari pembacaan e-book Rumah Tangga Bahagia. Rumah Tangga Bahagia dalam sudut pandang agama Buddha oleh Venerable Karl Sri Dhammananda, ahli bahasa Upa Sasana Santo Seng Hansun, editor Insinyur Agus Santoso, sampul Poise, diterbitkan oleh Insight Widyasena Production, Yogyakarta. Cetakan pertama September 2008 untuk kalangan sendiri. Baiklah, kita lanjutkan dengan bab 10. Timur dan Barat. Tulisan berikut diambil dari sebuah buku karya seorang penulis ternama Jepang, Dr. Nikio Niwano. Dalam bukunya The Richer Life, Dr. Niwano menuliskan hal yang berkaitan dengan cinta dan pernikahan, baik dari sudut pandang timur maupun barat. Di negara-negara barat, pernikahan atas dasar cinta romantis kerap kali dianggap sebagai hal yang alami dan terkadang sesuatu yang ideal. Di Asia, pada tahun-tahun belakangan ini, jumlah pasangan muda yang mengabaikan pernikahan tradisional yang telah direncanakan dan memilih pasangan atas dasar romantisme telah berkembang pesat. Namun dalam beberapa kasus, pernikahan romantis mengarah pada perpisahan dan ketidakbahagiaan dalam waktu yang singkat. Sementara pernikahan yang telah direncanakan kerap kali menghasilkan pasangan yang hidup dan tinggal bersama dalam kepuasan dan kebahagiaan. Di samping pesona emosionalnya, semua pernikahan romantis bukan berarti bisa disebut sebagai tidak berhasil. Cinta romantis adalah seperti api besar dari sebuah kebakaran hutan yang menjalar dan membakar segalanya, namun hanya dapat bertahan dalam jangka waktu sebentar. Cinta yang matang antara seorang pria dan istrinya membakar dengan lembut dan perlahan seperti api yang hangat dari batu bara. Tentu saja cinta yang berkobar-kobar dapat dan idealnya menjadi tenang, menjadi api abadi dari cinta dewasa. Namun terlalu sering kobaran api cinta romantis cepatlah padam, tidak meninggalkan apa-apa kecuali abu, yang merupakan fondasi yang goyah bagi suatu kehidupan rumah tangga agar berhasil. Para pemuda yang jatuh cinta tidak memikirkan apa-apa kecuali emosi mereka. Mereka menyorot diri mereka hanya pada sebatas perasaan sesaat. Semua yang mereka pikir dan lakukan adalah sebatas romantis, tidak menimbang mengenai hubungan nyata yang harus benar-benar mereka jalani setelah menikah. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan pasangan yang sesuai, yang memiliki pendapat dan pandangan yang sama mengenai kehidupan, yang dapat saling berbagi, yang dapat saling menikmati hubungan keluarga yang harmonis di kedua belah pihak, dan yang secara finansial aman, bahkan setelah hasrat yang pertama telah memudar, mereka tetap akan memiliki dasar bagi kehidupan bersama yang baik. Jika mereka kurang beruntung, mereka dapat menghadapi kegagalan pernikahan. Ketika masa kencan, citra emosi, dansa, dan pesta telah berlalu, pasangan muda yang baru menikah akan hidup bersama, berbagi makanan, dan saling membuka satu sama lainnya tentang kekurangan serta kelebihan masing-masing. Mereka harus menghabiskan lebih dari setengah kehidupan mereka bersama setiap harinya. Jenis kehidupan ini menciptakan tuntutan yang jelas berbeda dari ketika masa kencan dan cinta pertama. Hubungan keluarga menjadi sangat penting dalam kehidupan berumah tangga.
merupakan hal yang penting untuk memikirkan tentang kepribadian dari sang ibu dan ayah dari pasangan yang akan kita nikahi. Para pemuda-pemudi terkadang berpikir bahwa kekuatan cinta mereka akan memungkinkan mereka untuk tinggal harmonis bersama dengan mertua yang paling cerewet dan menyusahkan sekalipun. Namun hal tersebut tidak selalu benar. Singkatnya, romantisme merupakan permasalahan batasan waktu dan tidak dapat berakar pada kenyataannya dan harus diatur untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dan lingkungan guna mengikat pasangan tersebut bersama dalam kesetiaan sepanjang hayat. Kedua jenis cinta tersebut adalah berbeda. Kalau kita keliru mencampur adukan satu dengan yang lain, mengundang permasalahan yang gawat. Memberikan pemikiran yang serius, tenang, dan realistik bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan mengurangi kemungkinan gagal. Untuk mencegah romantisme memudar setelah pernikahan, pemahaman bersama di antara kedua pasangan sangat dibutuhkan. Namun, persentase pernikahan yang berhasil di antara pasangan muda yang setuju memilih pasangannya sesuai dengan pendapat orang tua mereka adalah lebih tinggi. Untuk hidup dengan damai, sangatlah penting untuk menyadari perbedaan antara cinta romantis dan cinta dalam pernikahan. 11. Hidup selibat. Apa itu hidup selibat? Hidup selibat adalah melepaskan diri dari kenikmatan aktivitas seksual. Beberapa kritikus ajaran Buddha mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha menentang hukum alam, dan mereka menyatakan bahwa kehidupan seks merupakan hal alamiah dan karenanya diperlukan. Ajaran Buddha tidak menentang seks. Seks merupakan kenikmatan seksual yang alamiah dan sangat berpengaruh dalam kehidupan duniawi. Seseorang dapat bertanya, jika demikian, mengapa Sang Buddha menetapkan hidup selibat sebagai satu prinsip etika? Apakah hal tersebut adil dan tidak bertentangan dengan hukum alam? Sesungguhnya, praktek hidup selibat demi perkembangan spiritual bukanlah suatu aturan ajaran yang baru di zaman kehidupan Sang Buddha. Semua ajaran agama yang ada di India pada masa itu juga telah memperkenalkan praktek ini. Bahkan hingga saat ini, beberapa penganut ajaran lain seperti Hindu dan Katolik juga melaksanakan praktek ini sebagai suatu sumpah. Umat Buddha yang telah meninggalkan kehidupan duniawi secara sukarela melaksanakan prinsip etika ini karena mereka menyadari sepenuhnya kewajiban serta rintangan yang menghadang jika seseorang menjalankan kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga dapat mempengaruhi atau membatasi perkembangan spiritual saat kecanduan akan seks dan kemelekatan menguasai pikiran, dan godaan mencemari kedamaian dan kemurnian pikiran. Manfaat hidup selibat. Orang-orang cenderung bertanya, jika Sang Buddha tidak menentang kehidupan berumah tangga, mengapa kemudian beliau menganjurkan hidup selibat sebagai salah satu prinsip etika untuk dijalankan? Dan mengapa beliau menganjurkan orang untuk menghindari seks dan meninggalkan kehidupan duniawi? Seseorang harus mengerti bahwa hidup selibat bukanlah suatu kewajiban dalam ajaran Buddha. Tidaklah diwajibkan untuk meninggalkan kehidupan duniawi secara total untuk menjalankan ajaran Buddha. Anda dapat menyesuaikan cara hidup Anda sesuai dengan pemahaman Anda dengan berlatih melaksanakan dasar-dasar dan kualitas ajaran tertentu. Anda dapat mengembangkan prinsip dasar ajaran Anda sesuai dengan kehidupan seorang umat awam.
Bagaimanapun juga, saat Anda telah berkembang dan memperoleh kebijaksanaan yang lebih tinggi dan menyadari bahwa cara hidup seorang umat awam tidaklah kondusif bagi pencapaian tertinggi bagi nilai spiritual dan kemurnian pikiran, Anda dapat memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan lebih berkonsentrasi pada perkembangan spiritual. Sang Buddha menganjurkan hidup selibat karena seks dan pernikahan tidak kondusif bagi kedamaian mutlak dan kemurnian pikiran, dan meninggalkan kehidupan duniawi adalah penting jika seseorang berharap dapat mencapai perkembangan spiritual dan kesempurnaan pada tingkatan yang tertinggi. Namun, keinginan untuk hidup selibat ini mestilah datang dengan alami dan tidak boleh ada paksaan. Hidup selibat harus dijalankan dengan pemahaman sepenuhnya terhadap hakikat hayali dari diri. Terhadap hakikat tidak bisa benar-benar memuaskannya dari semua kenikmatan indrawi. Hidup selibat versus tanggung jawab, pengalaman Sang Buddha. Sang Buddha mengalami kehidupan duniawi sebagai seorang pangeran, seorang suami, dan seorang ayah sebelum beliau meninggalkan kehidupan duniawi. Dan beliau mengetahui apa yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Orang-orang dapat mempertanyakan peninggalan kehidupan duniawi Sang Buddha dengan mengatakan bahwa beliau egois dan kejam, dan hal tersebut tidaklah adil baginya untuk meninggalkan istri dan anaknya. Pada kenyataannya, Sang Buddha tidak meninggalkan keluarganya tanpa rasa tanggung jawab. Beliau tidak pernah memiliki kesalahpahaman dengan istrinya. Beliau juga memiliki cinta kasih dan kemelekatan terhadap istri dan anaknya sebagaimana yang dimiliki seorang pria normal, bahkan mungkin lebih besar. Perbedaannya adalah bahwa cintanya tidak hanya cinta fisik dan egoistis. Beliau memiliki keberanian dan pemahaman untuk menanggalkan cinta emosional dan egois tersebut demi kebaikan. Pengorbanannya sangatlah mulia karena beliau mengesampingkan kebutuhan dan keinginan pribadi beliau demi kebaikan seluruh umat manusia sepanjang masa. Tujuan utama dari peninggalan kehidupan duniawi beliau tidaklah hanya untuk kebahagiaan, kedamaian, atau keselamatan beliau sendiri, namun demi seluruh umat manusia. Jika beliau tetap tinggal di dalam istana kerajaan, pelayanannya akan terbatas hanya pada keluarga atau kerajaannya saja. Itulah mengapa beliau memutuskan untuk meninggalkan seluruhnya guna mempertahankan kedamaian dan kemurnian, untuk mencapai penerangan sempurna, dan selanjutnya untuk mencerahkan orang lain yang menderita dalam kebodohan batin. Salah satu tugas pertama Sang Buddha setelah pencapaian penerangan sempurna beliau adalah untuk kembali ke kerajaannya, untuk mencerahkan anggota keluarganya. Dan sesungguhnya, saat anaknya yang masih belia, Rahula, bertanya kepada Sang Buddha mengenai warisannya, Sang Buddha mengatakan bahwa Rahula diwariskan kekayaan terbesar, yakni permata dhamma. Dalam cara ini, Sang Buddha melayani keluarganya dan beliau membuka jalan bagi keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan mereka. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Sang Buddha adalah seorang ayah yang kejam dan egois. Beliau sesungguhnya lebih penuh kasih sayang dan memiliki pengorbanan diri yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan tingkat perkembangan batinnya yang tinggi, Sang Buddha mengetahui bahwa pernikahan merupakan masa yang sementara, sedangkan pencapaian penerangan sempurna akan abadi sepanjang masa dan demi kebaikan seluruh umat manusia. Fakta penting lainnya adalah
bahwa Sang Buddha mengetahui bahwa istri dan anaknya tidak akan kelaparan atas ketidakhadirannya. Semasa kehidupan Sang Buddha merupakan hal yang lazim dan terhormat bagi seorang pria muda untuk meninggalkan kehidupan sebagai seorang perumah tangga. Anggota keluarga lainnya akan dengan senang hati menjaga tanggungannya. Saat beliau mencapai penerangan sempurna, beliau dapat memberikan mereka sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh ayah yang lain. Kebebasan dari budak kemelekatan. 12. Rangkuman. Pernikahan merupakan hubungan kerjasama antara dua individu, dan hubungan kerjasama ini tumbuh dan berkembang jika ia mengizinkan individu yang terlibat di dalamnya berkembang. Banyak pernikahan yang gagal karena seorang pasangan berusaha untuk menelan dalam tanda kutip yang lainnya, atau saat seorang pasangan menuntut kebebasan seluas-luasnya. Berdasarkan ajaran Buddha, pernikahan berarti saling memahami dan menghormati keyakinan dan privasi masing-masing. Suatu pernikahan yang sukses adalah selalu dua jalan, tidak lurus, tidak rata. Jalannya tidaklah mudah, namun selalu merupakan jalan bersama. Orang muda di negara ini dan di tempat-tempat lainnya terkadang berpikir bahwa pandangan kuno dalam tanda kutip tidaklah sesuai dengan masyarakat modern. Mereka harus diingatkan bahwa terdapat beberapa kebenaran abadi yang tidak akan pernah lekang dimakan oleh zaman. Apa yang berlaku di zaman kehidupan Sang Buddha masih tetap berlaku hingga saat ini. Pandangan modern yang kita terima melalui program televisi yang sangat berlebihan tidak mewakili cara hidup kebanyakan orang di barat dalam berpikir atau bertindak. Terdapat mayoritas diam dalam tanda kutip yang besar dari pasangan yang baik yang sangat religius dan konservatif terhadap pernikahan sebagaimana dengan pasangan yang di timur. Mereka tidak bertindak dalam cara sebagaimana media massa menggambarkan mereka. Tidak semua pasangan di barat berakhir pada perceraian atau aborsi setelah pertengkaran atau perselisihan pertama mereka. Orang bersusila di seluruh dunia adalah sama. Mereka tidak egois dan sangat memperhatikan orang-orang yang mereka cintai. Mereka melakukan pengorbanan yang sangat banyak dan mengembangkan cinta dan pengertian untuk memastikan pernikahan yang bahagia dan stabil. Jadi, jika Anda ingin mengikuti cara barat, meniru mayoritas diam. Mereka tidaklah berbeda dengan tetangga baik yang tinggal di sebelah rumah Anda. Orang muda juga harus mendengarkan para tetua mereka karena pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan berumah tangga belumlah matang. Mereka tidak semestinya mengambil keputusan terburu-buru sehubungan dengan pernikahan dan perceraian. Mereka harus memiliki banyak kesabaran, toleransi, dan pengertian bersama. Jika tidak, kehidupan mereka dapat menjadi sangat kacau dan menyedihkan. Kesabaran, toleransi, dan saling pengertian merupakan hal yang penting untuk dipahami dan dijalankan oleh semua orang dalam pernikahan. Suatu perasaan aman dan kenyamanan muncul dari pemahaman bersama yang merupakan kunci dari sebuah kehidupan rumah tangga bahagia. Lampiran 1. Cinta kasih ibu. Dalam kisah Jataka, Sonadanda, sang bodhisatwa menyanyikan kebajikan seorang ibu dalam syair berikut ini. Baik, penuh kasih sayang, tempat perlindungan kita adalah Ia yang telah menyusui kita. Seorang ibu adalah jalan menuju surga, dan Anda adalah yang paling dicintainya. Beliau merawat dan membesarkan kita dengan penuh perhatian, berharap memperoleh berkah baik adalah Ia.
Seorang ibu adalah jalan menuju surga, dan Anda adalah yang paling dicintainya. Berdoa mengharapkan seorang anak beliau berlutut di setiap tempat suci sebelumnya. Musim yang berubah diamati dan dipelajari dengan ilmu perbintangan yang akurat. Selama masa kehamilan beliau merasakan bahwa kasih sayangnya bertambah besar. Dan segera bayi yang belum sadar menjadi sahabat tercinta yang diketahuinya. Hartanya selama setahun atau kurang yang dijaganya dengan perhatian penuh, kemudian melahirkan bayinya, dan semenjak saat itu, nama sebagai seorang ibu akan dipikulnya. Dengan asi dan lagu pengantar tidur, beliau menenangkan anaknya yang resah. Memeluk anaknya dalam lengannya yang hangat dan nyaman, penderitaan beliau akan dimulai. Mengawasi anaknya yang tidak berdaya agar terhindar dari angin ataupun suara ribut. Perawat sang anak beliau dikatakan untuk mendidik anaknya. Apa yang menggerakkan sang ayah dan ibu yang telah beliau katakan padanya mungkin? Beliau berpikir, suatu hari anakku tercinta semuanya dapat pergi kepada Anda. Lakukan ini atau itu, anakku tersayang. Sang ibu yang khawatir berseru. Dan saat sang anak telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa, beliau masih mengeluh dan meratap. Sang anak pergi dengan nekat untuk melihat istri tetangga di malam hari. Beliau mengomel dan marah. Mengapa sang anak tidak pulang ketika hari masih terang? Jika seseorang yang dibesarkan dengan kecemasan berlebihan, ibunya telah lalai. Bermain dengan kesalahannya, petaka apa saya berdoa yang dapat diharapkannya? Mereka yang terlalu mencintai harta, dikatakan, harta mereka akan segera lenyap. Seseorang yang mengabaikan ibunya akan segera menyesali dengan harga yang dibayarnya. Mereka yang terlalu mencintai harta, dikatakan harta mereka akan segera lenyap. Seseorang yang mengabaikan ayahnya akan segera menyesali dengan harga yang dibayarnya. Pemberian hadiah, ucapan penuh cinta kasih, jasa baik lainnya bersama dengan harapan. Dalam pikiran tak berbeda yang tenang ditunjukkan dalam waktu dan tempat. Nilai-nilai kebajikan ini terhadap dunia seperti as pada roda kereta tempur. Kekurangan ini tetap nama seorang ibu terhadap sang anak akan melekat. Sang ibu sebagaimana pula sang ayah harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Para bijaksana memuji mereka yang memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Karenanya, orang tua sepantasnya memperoleh semua pujaan, memiliki tempat tertinggi sendiri. Oleh para bijaksana kuno Brahma dikatakan, begitu besar kemasyhuran mereka. Orang tua yang baik sepantasnya memperoleh seluruh penghormatan yang baik dari anaknya. Ia yang bijaksana akan menghormati mereka dengan melayani mereka dengan baik dan benar. Ia harus menyediakan makanan dan minuman bagi mereka
kebutuhan tempat tidur dan pakaian. Harus memandikan dan meminyaki mereka dengan minyak, dan begitu pula dengan mencuci kaki mereka. Pelayanan-pelayanan anak seperti demikian dipuji oleh para bijaksana di dunia ini, dan di surga setelah meninggal dunia, kebahagiaannya melimpah. Terjemahan Jataka, volume 5, halaman 173-174. Lampiran 2. Kode etik moralitas. 1. Kode etik sosial dan moral. Elemen terpenting dalam pembaharuan Buddhis selalu merupakan kode etik sosial dan moralitasnya. Kode etik moralitas tersebut sendiri merupakan salah satu di antara yang terbaik yang pernah diketahui dalam sejarah dunia. Pada titik ini, semua penghargaan dari pihak yang bertentangan atau yang sama setuju, para filsuf yang ada, pembabaran ajaran agama, ahli metafisika, para pengkritik yang ada, namun di mana dapat kita temukan inkarnasi cinta seperti demikian, cinta yang tidak mengetahui perbedaan kasta dan kepercayaan atau warna kulit, sebuah cinta yang melimpah bahkan hingga batas kemanusiaan, yang merangkul seluruh makhluk dunia dalam pelukannya, sebuah cinta yang diwujudkan dalam ajaran universal, Maitri, dan Ahimsa. Profesor Max Müller, seorang sarjana Buddhis Jerman. 2. Moralitas didasarkan pada kebebasan. Moralitas Buddhis didasarkan pada kebebasan, yakni pada perkembangan individu. Oleh karenanya, hal tersebut relatif. Sesungguhnya, tidak ada dasar-dasar etik apapun jika ada tekanan atau tujuan yang diberikan orang lain di luar diri kita sendiri. Anagarika B. Govinda, seorang sarjana Buddhis Jerman. 3. Pengetahuan dan moralitas. Dalam ajaran Buddha, tidak ada moralitas yang tulen tanpa pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tulen tanpa moralitas. Keduanya menyatu bagaikan panas dan cahaya dalam api. Apa yang merupakan bodhi tidak hanya merupakan inteligensi, pencerahan, namun rasa kemanusiaan. Pemahaman terhadap moralitas sepenuhnya merupakan intisari dari bodhi. Bhikkhu Dhammapala, seorang sarjana Buddhis Belanda. Demikianlah selesai sudah pembacaan e-book Rumah Tangga Bahagia dalam Sudut Pandang Agama Buddha. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang